terkait dengan program Bincas, Bincang-Bincang Santai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Pertama kali di sini saya menjadi perbekal tahun 2019. Ciptaan Tuhan kan ada 3 di sini. Ya, seperti konsep kita di Hindu, Pak ya, Hindu, Trihita Karana itu. Trihita Karana itu. Baik Semeton Buleleng dan Sobat Lingkungan dimanapun kalian berada, kembali lagi saya Made Mayun hadir di depan kalian untuk berbincang-bincang santai terkait dengan program Bincas, Bincang-Bincang Santai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Dan momen kali ini sangat spesial sekali Semeton Buleleng karena kita di sini berada di Hutan Raya Desa Selat dan bisa disaksikan juga di belakang kita itu backgroundnya itu hutan yang begitu hijau dan asri. Dan untuk bincang-bincang santai kali ini juga sangat spesial di mana kita menghadirkan sosok narasumber yang sangat energik sekali dan juga sangat komunikatif. Baik, langsung saja tanpa basa-basi lagi kita sambut saja, inilah narasumber kita, Pak Putu Mare. Swastiastu Pak Putu Mare. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya, Astungkara sehat ya. Dalam suasana Covid ini selalu semangat Pak ya. Semangat ya. Semangat. Jadi Semeton Buleleng, sedikit informasi, Pak Putu Mare ini adalah kepala desa di Desa Selat. Mungkin Pak Putu bisa berkenalan dulu sama Semeton Buleleng. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Semeton Buleleng dan warga kami Desa Selat, Panan, Banten di sini. Saya ada di tengah-tengah hutan di sini, hutan raya yang ada di Desa Selat ini. Berbincang-bincang ini sekarang sama Semeton Buleleng, sama Semeton Desa Selat Panan Banten mengenai hutan kita yang ada di desa. Ya. Hutan desa ini mungkin Pak Mekel mungkin bisa sedikit cerita bagaimana cerita singkat mungkin terkait dengan hutan raya Desa Selat ini Pak. Bisa ya, diinformasikan? Terima kasih. Hutan desa dulu memang belum tahun 2010 belum menjadi hutan desa. Sudah itu baru tahun 2011 hutan desa ini menjadi hutan desa karena dari Bapak Gubernur Bali menyerahkan pengelolaan hutan desa ini, Desa Selat ini seluas 552 hektar. Oh, luas sekali Pak Mekel ya? Luas ya. 552 hektar diserahkan kepada desa yang pengelolaannya itu adalah BUMDes Pak. Oh, langsung dikelola sama BUMDes desa sendiri ya? Desa Selat, ya. Sudah itu dikelola oleh desa, yaitu bagaimana sekarang desa punya tanggung jawab sekarang ini. Ya. Tanggung jawab kepada hutan yang ada di desa. Sudah ini ada struktur, sudah itu ada perdes kita buat di desa. Oke. Aturan yang ada di desa. Ya. Kita sudah buatkan, sudah itu ada di sini. Penjaga hutannya ada, yaitu pecalang jagawana. Kurang lebih sekitar 15 pecalang jagawana. Sudah itu ada KPAD, kelompok pengelola kelompok pengelola hutan desa. Oke. Nah, sudah itu ada pengrajin juga, mungkin di muka di sini ada pengrajin. Sudah itu ada pop darwisnya di sini juga Pak. Saya kan sudah mulai berkemas-kemas, mulai diserahkan hutan desa ini. Wah, mantap sekali Pak ya. Jadi hutan raya ini udah dikelola sedemikian rupa, ada yang jaga juga, kemudian ada pengrajinnya juga, kemudian kontribusi masyarakat mungkin sangat ini sekali ya, masyarakat ikut menjaga mungkin Pak ya. Iya. Jadi kita patut berbangga nih Semeton Buleleng karena kita di Buleleng ini masih memiliki hutan yang sebagus ini. Berapa tadi Pak? 500 hektar ya? 552 hektar. Itu luas sekali Semeton Buleleng. Oke, mungkin nanti Pak Mekel mungkin juga nanti bisa kita akan berbicara lebih jauh Semeton Buleleng dengan Pak Mekel terkait dengan lingkungan juga, bagaimana mungkin Pak Mekel bisa ceritakan bagaimana warga desa sini berinteraksi ataupun menjaga lingkungannya. Bagaimana itu Pak? Oh, terima kasih.
dan mengenai lingkungan yang ada di sekeliling hutan, ada pendamping hutan. Ya. Ini betul-betul lingkungan di sini satu menjaga, ikut dia menjaga hutan Desa Selat ini. Sudah itu di lain dia menjaga dan memperhatikan juga. Sudah itu mengajak saya menanam pohon. Oh, itu, ada kegiatan menanam pohonnya. Penanaman pohon itu sering saya lakukan kepada perangkat desa saya sendiri. Oke. Sudah dari KPAD, sudah itu dari desa adat dan desa dinas ini. Desa adat dengan desa dinas ini sudah menyatu bagaimana hutan Desa Selat supaya betul-betul dijaga dan dilestarikan dan dipertahankan ke depan ini. Gitu. Saya dengar juga ini Semeton Buleleng karena hutannya yang masih asri nih Pak Mekel ya, jadi katanya saya dengar ada sumber-sumber air juga kayak air terjun, benar nggak sih Pak? Oh iya benar. Mungkin bisa diceritakan gitu ya. Gimana Pak? Di sini ada beberapa, di sini letak air terjun, di sini ada air terjun tingkat 3, ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, ada beberapa air terjun. Nah di sini adalah di Pop Darwis, di sini bagian dari BUMDes itu sudah dikelola oleh BUMDes, ada dilestarikan, itu ada spiritualnya di sana. Di air terjun itu ada puranya di sana, kita pakai spiritual dan semua ini tidak dipakai umum. Ini. Secara skala itu dijaga betul-betul aslinya. Ya, dijaga spiritualnya gitu ya Pak ya. Betul-betul dijaga ini. Oke. Itu Semeton Buleleng, itulah karakteristik dan juga suasana desa di Desa Selat ini yang punya suasana hutannya yang masih asri dan juga masih alami. Oke Pak Mekel, mungkin sekarang kita lanjut saja untuk terkait dengan topik selanjutnya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan terkait dengan terkait dengan perayaan Tumpak Warige. Sebentar lagi nih Semeton Buleleng kita akan merayakan Tumpak Warige yang akan jatuh di hari Sabtu besok, itu tanggal 14 Mei tahun 2022. Dan untuk perayaan kali ini sangat spesial sekali juga Pak Mekel ya, karena kita tahu untuk perayaan Tumpak Warige ini Desa Selat ini ditunjuk ya Pak sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan Tumpak Warige. Mungkin Pak Mekel sendiri bisa diceritakan bagaimana mungkin perayaan untuk Tumpak Warige untuk Sabtu besok. Terima kasih pada sumber. Saya selaku perbekal Selat merasa bangga saya di sini dengan adanya Tumpak Warige yang dirayakan hari Sabtu ini. Pertama kali di sini saya menjadi perbekal tahun 2019 ini PAW, sudah itu kemarin saya 2 kali ini menjabat ini. Dengan adanya Tumpak Warige ini baru pertama kali pemerintah Kabupaten Buleleng maupun provinsi ini mengadakan di hutan ini Tumpak Warige. Suatu kebanggaan ya Pak. Saya selaku perbekal bangga sekali. Suatu kebanggaan ya. Saya selaku perbekal. Mudah-mudahan ke depan ini di mana ada desa-desa yang memiliki hutan ini harus seperti ini sekarang. Ini pakai contoh. Contoh di sana ada Wanekertinya bagaimana ke depan ini. Ini. Kebetulan juga menyinggung Wanekerti, kebetulan kita juga nanti perayaan tempat landapnya akan dirangkaikan juga Pak ya dengan upacara Wanekerti sesuai dengan instruksi Gubernur Bali bahwa perayaan tempat landap ini akan dirangkaikan dengan upacara Wanekerti. Kebetulan kita juga tahu kalau Desa Selat ini Semeton Buleleng hutannya masih asri, kemudian luasnya tadi juga sangat luas sekali. Makanya suatu kebanggaan ya Pak Mekel ya, bangga. Bisa melakukan kegiatan Wanekerti di Desa Selat ini. Mungkin apa saja Pak Mekel persiapan-persiapan untuk Sabtu besok? Kita kan nanti akan beberapa juga akan datang ke sini melakukan kegiatan penanaman pohon juga. Bagaimana persiapan dari desa sendiri Pak Mekel? Terima kasih untuk persiapan desa ini, desa dinas dengan desa adat. Kami sudah siapkan sudah hampir 3 hari. 3 hari dan sampai sekarang masih ada kegiatan. Kegiatan di sini adalah di sini adalah kebersihan total dulu di jalan terutama. Karena di sana ada infrastruktur jalan ini menuju Denpasar ini yaitu kabupaten sudah dibersihkan total semua. Dan saya juga mengerahkan juga dari masyarakat untuk tahu ada kunjungan dan ada perayaan hari ini masing-masing banyak di sini.
Oke, sudah diinformasikan ke Sudah. warga sekitar ya Pak. Biasanya kalau warga sekitar sini, warga desa Selat ini merayakan Tumpak Warige itu seperti apa Pak biasanya perayaannya? Kalau Tumpak Warige di sini dirayakan setiap masyarakat, masing-masing masyarakat warga kita ini selalu dirayakan di kebun-kebun ini. Oke. Kebun-kebun sudah itu ada di tempat-tempat yang betul-betul sakral itu, Ya. dirayakan. Oke, berarti warga desa ini masih menjaga kelestarian, kemudian terutama juga spiritual lingkungan Pak ya. Betul. Karena juga tadi Pak Mekel sempat cerita sama Tuan Buleleng, karena sumber-sumber air pun tetap dijaga untuk kelestarian alam sekitar kita. Jadi sangat apresiasi sekali kepada Desa Selat, terutama Pak Mekel, Pak Putumari yang memimpin Desa Selat ini. Saya sangat kagum sekali karena ini pertama kali juga kita bersama tim datang ke sini melakukan bincang-bincang dan udaranya sangat segar sekali sama Tuan Buleleng. Oke, mungkin terkait dengan tadi sempat kita menyinggung terkait dengan upacara Wana Kerti, itu menurut Pak Mekel, bagaimana Pak Mekel memaknai upacara Wana Kerti ini ke Pak Mekel? Ya, terima kasih banyak. Adalah Wana Kerti ini adalah Wana itu adalah hutan. Ya. Karena hutan ini harus betul-betul ke depan itu kepada semua agama Hindu yang ada di Bali dan konteks di luar Bali juga. Ya. Maka ini betul-betul momen kita karena ini warisan kita. Warisan leluhur gitu Pak ya. Nah, ini warisan leluhur kita yang ada di Bali. Harus dijaga. Harus betul-betul dijaga. Ini betul-betul pemerintahan kabupaten maupun provinsi betul-betul ini yang patut kita lestarikan. Kita jaga gitu Pak ya, untuk anak cucu kita nanti ya Pak Mekel ya. Betul. Itu kalau misalkan kita berbicara terkait dengan hutan, kira-kira di hutan desa yang seluas ini, kira-kira apa yang bisa masyarakat peroleh terhadap keberadaan hutan ini Pak Mekel? Terima kasih, ini yang harapan saya. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Karena hutan desa ini begitu banyak, saya di sini ada komponen masyarakat yaitu dari KPAD, sudah pengelolaan hutannya itu. Di sini ada hasil di sini, yaitu hasil yang pertama adalah rotan. Rotan hampir kurang lebih sekitar 50 hektar. Wow. 50 hektar ini berisi rotan. Sudah itu ada yang kedua yaitu ada bambu. Ini pengrajin kami sudah siapkan, ada pengrajin rotan dan bambu. Tahun yang kemarin sudah dapat bantuan juga untuk mesin untuk membuat anyaman bambu. Ya, anyaman bambu. Sudah itu ada yang kontak di luar itu. Dulu ada perambahan hutan kurang lebih sekitar 8 hektar, yaitu hasilnya itu yang menghasilkan juga cengkeh. Cengkeh Pak ya? Cengkeh dengan kopi itu. Saya sudah hasil eksekusi sudah itu sudah kita dapatkan dari yang memegang dulu, yang memiliki dulu, yaitu sudah saya melalui desa sekarang. Oke Pak, silakan kita minum dulu Pak, sambil santai. Terima kasih. Kita sambil minum dulu sama Tuan Buleleng ya. Baik Pak Mekel, tadi kan kita sedikit saya dengar juga bahwa ada pengrajinnya juga Pak Mekel ya. Itu biasanya hasil kerajinan-kerajinan dari rotan, kemudian dari bambu itu dipasarkan kemana itu Pak Mekel? Untuk pengrajin bambu di sini, ini dipasarkan itu ada pemasaran juga. Paling di Singaraja aja lingkungan kita. Ini kita kan baru belajar ada bagian teknis pembuatannya itu. Pembuatannya itu sudah menghasilkan, itu melalui kelompok pengrajin. Sudah itu dari bambu itu kami sudah menginformasikan kepada warga itu ada kapan nantinya untuk panen. Ada waktu-waktunya ya. Waktu-waktunya panen rotan ini. Sudah itu ada penanaman rotan ada. Itu ada buah rotan itu selalu ditanam di hutan ini. Namanya pengembangan. Berarti masyarakat sendiri memang dengan keberadaan hutan desa ini
sangat ini ya Pak ya, hubungannya harmonisasi masyarakat desa dengan hutan itu sangat dekat gitu Pak ya. Jadi Semeton Buleleng dengan keberadaan hutan ini patut kita jaga, seperti yang sudah diceritakan Pak Mekel tadi, bahwa banyak sekali hasil-hasil hutan yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti tadi bambu, kemudian ada rotan juga. Kalau mungkin dari segi hasil buah-buah gitu ada nggak sih Pak Mekel? Di sini ada juga, kami baru kembangkan ini. Ada di sini di dalam hutan ini buah bandung namanya itu. Buah bandung kayak gimana itu Pak? Kok saya baru pertama kali dengar ya? Pertama kali. Buah bandung ini seperti ceruring dia, bundar-bundar tapi luar biasa ini, enak. Di sekitar ini ada bandungnya juga. Saya itu kan kembangkan juga, itu mulai tahun yang kemarin ini kami selalu mengadakan penanaman pohon yang menghasilkan. Oke, seperti apa itu Pak? Seperti manggis, durian, itu harus ada. Karena di sini di hutan dengan luas sekian hektar ini harus betul-betul dijaga ini. Dimanfaatkan juga. Aja. Ya. Salah ini kalau hutannya aja dijaga, bagaimana binatangnya? Iya. Binatangnya pun dijaga di sini. Di sini banyak kera di sini. Oke. Nah, banyak kera sudah itu, ada juga kancil apa namanya itu. Kijang. 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 Nah, kijang ada di sini. Ada ya. Kijang ada di sini. Ini perlu betul-betul ke depan ini saya sudah instruksikan kepada warga masyarakat di sekitar, sudah itu pendamping hutan harus betul-betul dijaga. Binatang dan tumbuh-tumbuhan ini berkaitan ini Pak. Ya, berkaitan. Saya setuju itu Pak. Nah, apalagi manusianya lagi, ini 3. Ciptaan Tuhan kan ada 3 di sini. Ya, seperti konsep kita di Hindu Pak ya, Trihita Karana itu. Trihita Karana itu. Ada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan ini perlu kita jaga semuanya ini. Ya, sepakat. Supaya bisa ke depan ini harmonis Pak. Ya, saya sepakat itu Pak Mekel. Ya. Tadi saya sempat sempat penasaran ini buah bandung tuh kayak gimana itu Pak Mekel. Maksudnya mungkin habis ini mungkin kita bisa coba kali ya, atau mungkin belum bulan yang berbuah. Kalau bulan-bulan sekarang ini tidak, mungkin bulan 8 ini sudah mulai bisa petik itu. Sudah petik seperti ceruring dia. Itu ada di sekitar hutan ini, ada beberapa pohon sudah menyebar ini. Itu. Saya jadi ngebayangin rasanya itu pasti manis, ada asamnya juga gitu Pak ya. Manis dia. Manis ya? Enak, saya enak dengan buah bandung ini. Saya belum pernah nyoba. Baru semenjak saya jadi perbekal ini baru menikmati buah bandung ini. Wah, luar biasa ini. Itu. Tuh Semeton Buleleng ada informasi baru lagi. Saya baru dapat informasi bahwa di sini juga ada namanya buah bandung. Mungkin nanti Semeton Buleleng yang penasaran mencoba bisa langsung mungkin hubungi Pak Mekel Pak ya. Langsung hubungi, nanti bisa datang ke desa Selat untuk mencoba bagaimana rasanya buah bandung itu. Nanti saya juga akan coba Semeton Buleleng. Baik Pak Mekel, mungkin sedikit juga terkait dengan tadi juga Pak Mekel juga sempat cerita bagaimana masyarakat ini terlibat langsung ikut menjaga hutannya. Kemudian banyak sekali sumber-sumber air yang dijaga terkait dengan spiritualnya. Nah, untuk masalah hutan sendiri, kira-kira kendala-kendala mungkin yang pernah dihadapi terkait dengan hutan di sini, pengelolaannya, ada nggak sih kendala-kendalanya Pak? Pasti ada kendala. Ya. Pasti ada kendala di hutan ini. Karena di sini saya selama sekian tahun menjadi perbekal ini, kendala saya yang hadapi ini. Satu, permasalahan kan di pembiayaan terutama. Pembiayaan perlu dari pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan, kementerian dari pemerintah daerah juga harus perlu memperhatikan sekarang di hutan. Kendalanya masalah pembiayaan, di sini masalah kontribusi yang saya berikan kepada masyarakat yang pengelolanya ini. Karena ini sudah BUMDes yang pengelolanya ini betul-betul nantinya saya akan bagaimana sistem pengelolaan nantinya, itu masalah kendalanya. Kedua, masalah keamanan juga di sini. Selama saya menjabat selaku perbekal ini sampai sekarang ini aman-aman ini. Apalagi sekarang ini sunekeling di sekitar ini kan banyak sunekeling di sini. Ya. Karena tinggi-tinggi sekali ya pohonnya. Sakral, ya, sakral Pak. Sakral. Ini sakral sekali. Tidak boleh ada menebang kayu satupun. Kalau ditebang gimana itu Pak? Kalau ditebang di sana di adat ini Pak, di adat ini ada awig-awignya Pak. Kena luar biasa ini. Kalau di perdes, wah ini bisa lanjut ke
ke apa dane ke hukum ini. Oh gitu. Ya, ini ada perdesnya. Ini saya ketat ini. Mhm. Tidak boleh sama sekali menebang pohon. Wow. Itu ketat di selat ini, Pak. Siapapun, biar warga maupun warga orang kontak di desa selat ini. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menebang pohon di selat ini. Jangan. Saya harapkan. Ya. Itu. Baik, apa namanya? Dari segi tadi Pak Mekal juga bilang dari segi apa namanya penjagaannya yang kita tahu Semeton Buleleng ini kan luas sekali Pak Mekal. Kira-kira untuk menjaganya itu ada kendala kesulitan nggak sih Pak? Maksudnya dari segi personilnya atau gimana? Untuk penjaganya ini ada sih kesulitan, belum saya mampu memberikan kontribusi itu dari segi pakaian juga, dari segi komunikasi itu adalah AT. Alat-alatnya itu ya. Alat AT ini perlu pemerintah maupun dari kementerian ke depan ini, maupun dari Pak Bupati dan pemerintahan daerah maupun provinsi ini harus diperhatikan. Ya. Karena ini hutan lindung ini, Pak. Oke. Karena satu-satunya hutan lindung di Kabupaten Buleleng untuk Kecamatan Sukesade mungkin ini desa selat ini, Pak, dapat betul-betul. Karena dulu tahun 2000 berapa itu saya belum menjadi perbekal ini, dari Kementerian Kehutanan datang ke sini, Pak. Oke. Ada pertemuan di sini. Kalau hutan lindung sendiri berarti memang tidak ada apa ya, tidak boleh lah seperti tadi Pak Mekal bilang nggak boleh menebang pohon sama sekali, itu ada aweg-awegnya sendiri ya Pak ya. Iya betul. Selain mungkin ada apa kena hukum dari desa juga, mungkin itu ada perdesnya memang khusus untuk itu diterapkan untuk tidak boleh menebang pohon sama sekali. Benar. Pantesan ini Semeton Buleleng ketika saya baru masuk desa Selat ini itu hutannya benar-benar asri banget. Jadi hutannya pohonnya masih tinggi-tinggi, kemudian juga vegetasi hutannya juga masih alami. Ternyata saya baru tahu, ternyata itu memang benar-benar dijaga. Betul dijaga. Wah, salut sekali nih, sangat-sangat benar sekali bahwa sangat tepat pilihan kita untuk melakukan kegiatan Tumpak Warige yang kemudian dirangkaikan dengan Wane Kerti dilakukan di Desa Selat ini. Suatu kebanggaan sekali kepada kita bisa datang ke sini Pak Mekal. Mungkin nanti sedikit apa harapan Pak Mekal mungkin kira-kira terkait dengan desanya sendiri, kemudian terkait dengannya hutan raya, hutan lindung ini, bagaimana mungkin harapan Pak Mekal ke depan untuk pengelolaannya lagi, seperti apa Pak? Terima kasih untuk harapan saya ke depan ini, supaya pemerintah dari Kementerian Kehutanan maupun dari kabupaten maupun provinsi ini betul-betul nantinya memperhatikan di sini pemerintahan desa, yaitu Desa Selat, untuk pengelolaan yang diberikan pengelolaan hutan ini, bagaimana ke depan ini sama-sama ikut memperhatikan. Itu sebenarnya harapan kami. Apapun kekurangan yang ada di desa, apapun kekurangan saya yang ada di BUMDes juga yang pengelolaan hutan ini, maka di sini saya minta kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bagaimana hutan desa ini, saya lahir di Desa Selat ini, saya dihidupkan dari kehutanan ini, dapat air kan hutannya. Sangat bergantung sekali dengan hutan ya Pak ya. Tergantung hutan ini, betul-betul. Itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kami lihat jangka panjangnya Pak. Jangka panjang ini perlu kita perhatikan sekarang dari kementerian maupun dari provinsi, daerah ini perlu diperhatikan supaya kita nantinya mewariskan kepada anak cucu kita ke depan. Kedepannya. Bukan warga Selat aja, di sekeliling pendamping Desa Selat ini kan berdampak juga ya kepada desa-desa sekitar. Air kan Pak ya. Air perlu kita jaga, hutan kita perlu jaga supaya menghasilkan air kan gitu Pak. Iya, benar sekali. Nah, itu yang saya. Berarti selama ini Desa Selat nggak pernah kekeringan ya Pak ya? Ada sih kekeringan luar biasa Pak. Pernah? Ya betul. Dengan kekeringan tahun ke tahun, tahun 2019 ini kekeringan, saya sudah bisa atasi. Asik. Berarti dengan menjaga lingkungan di Semeton Buleleng tadinya pernah kekeringan Pak ya. Betul. Dan sekarang juga mungkin sedikit bisa diatasi dengan cara menjaga bagaimana vegetasi yang hutan raya ini dijaga untuk menjaga sumber-sumber air, penyangga-penyangga kehidupan, di mana seperti yang kita ketahui Semeton Buleleng salah satu fungsi hutan lindung itu adalah sebagai penyangga kehidupan kita. Pak Mekal juga tadi ceritakan bahwa desa-desa sekitar itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberadaan hutan desa ini, Pak Mekal ya. Ya betul. Oke, Pak Mekal mungkin sedikit juga pertanyaan mungkin yang terakhir ini Pak Mekal ya. Kira-kira
dengan bisa dilaksanakannya Wanakerti yang Sabtu besok akan kita lakukan bersama dengan para undangan, nanti akan kita bersama-sama melakukan penanaman, kemudian melakukan kegiatan menjaga lingkungan. Kira-kira apa harapan juga Pak Mekel untuk kegiatan Sabtu besok? Ya, terima kasih sekali ini. Harapan saya kepada pemerintah daerah maupun provinsi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjadi tuan rumah ini di Kabupaten Buleleng ini. Memang betul ditunjuk di Desa Selat ini. Saya banyak mengucapkan banyak terima kasih, termasuk warga saya ini sudah luar biasa antusias menerima Pak kedatangan dari kabupaten maupun provinsi nantinya untuk merayakan tumpak Warige hari Sabtu nih. Ini. Oke, itulah kita berbincang-bincang santai nih Semotan Buleleng dengan Perbekel Desa Selat, yang dimana kita ketahui Pak Mekel ini adalah sosoknya yang sangat energik sekali. Kalau kita berbicara itu enggak ini Pak ya, maksudnya ngalir gitu aja. Kalau misalnya kita butuh waktu bisa seharian nih Pak ya. Betul, ya. Kalau kita bicara mungkin besok belum selesai nih Pak. Tentang saya memang antusias Mas. Soalnya kita ketahui Pak Mekel ini sangat sangat menguasai sekali bagaimana kondisi lingkungan desanya, kemudian bagaimana kondisi hutannya sendiri, karena waktu kita sangat terbatas, dan juga mungkin nanti di lain waktu kita akan sambung lagi bersama dengan Pak Mekel. Dan kita ucapkan terima kasih banyak sekali nih Pak Mekel karena kita sudah diundang di sini di Desa Selat untuk sedikit berbincang-bincang terkait dengan keberadaan hutan dan juga perayaan Tumpak Warige yang dirangkaikan dengan upacara Wanakerti yang akan kita laksanakan di Sabtu besok. Terima kasih Pak Mekel atas waktunya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan untuk Semotan Buleleng, itulah tadi kegiatan kita bincang-bincang bersama dengan Pak Mekel, dan pesan dari kami untuk tetap selalu menjaga kebersihan dan juga keasrian lingkungan, terutama juga untuk kelestarian alam sekitar kita, dan tentunya juga kita harus menjaga bagaimana hutan kita agar tetap lestari sehingga sedikit demi sedikit pemanasan global di bumi ini semakin berkurang. Baik, saya Made Mayun bersama dengan tim yang bertugas mohon undur diri, sampai jumpa.